Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Ade. Nah, hari ini kita kan sebelumnya kan Teacher udah bikin juga nih video tentang persiapan ujian semester ujian akhir semester 2 ini ya. Nah, hari ini Teacher juga masih mau nambah-nambah nih soal-soal yang berkaitan juga tentang ujian akhir semester. Nah, coba kita bahas ya beberapa soal dari ini Teacher ngambilnya dari LKS gitu ya. Nah, kita bahas aja langsung dari nomor 1. Kita lihat di sini. Nah, ini gambarnya kelihatan kan? Nah, yang di sini ada X, Y, Z dan W X, Y, Z ya. Nah, pertanyaannya apa? 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian sel yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel dan respirasi sel ditunjukkan oleh abjad. Nah, kita tentukan dulu ya. Di sini ada W. W ini adalah inti sel nih. Ini kan ada anak inti dan ini intinya. Nah, di luarnya nih. Nah, kan yang ditunjuk secara keseluruhan ya, yang W-nya. Berarti W ini adalah inti sel. Terus yang X ini kayaknya adalah plastida ya, karena ada bulat-bulat seperti itu. Nah, itu adalah plastida. Terus kalau yang Y itu adalah vakuola yang besar. Nah, yang ini ya. Nah, yang itu vakuola. Dan X itu adalah mitokondria. Nah, jadi bagian sel yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel itu adalah inti sel, sedangkan respirasi sel itu dilakukan oleh mitokondria. Berarti yang ditunjukkan oleh abjad mengatur kegiatan sel itu ditunjukkan oleh W dan respirasi sel ditunjukkan oleh Z. Berarti jawabannya W dan Z. B ya. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang benar pada tabel di bawah ini adalah yang ini perbedaan, ini sel tumbuhan dan ini sel hewan. Kalau plus itu punya, yang min itu tidak punya. Jadi kita lihat cocok nggak, benar nggak jawaban yang A ini benar atau tidak, B benar atau tidak, C dan D seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu. Dinding sel itu siapa yang punya? Sel tumbuhan. Berarti di sini harusnya positif, di sini harusnya negatif. Berarti yang A itu salah gitu. Nah, kalau yang B, retikulum endoplasma, siapa yang punya? Dua-duanya harusnya punya. Jadi ini positif juga. Berarti ini juga salah. Yang C, badan Golgi juga dua-duanya punya. Jadi di sini positif, sini juga positif. Berarti ini salah. Yang D, plastida, itu yang sel tumbuhan punya, sel hewan tidak punya. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Oke. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada yang tahu nggak ini jaringan apa? Ini kan jaringan hewan ya. Nah, yang seperti ini adalah otot nih. Tapi ototnya otot apa? Otot itu kan ada 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini bentuknya gelondong atau batang-batangan seperti ini. Terus juga intinya cuma satu dan di tengah gitu kan. Nah, berarti ini adalah otot lurik ya. Berarti kalau otot lurik itu adalah alat gerak aktif ya. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah A, alat gerak aktif. Sedangkan kalau tulang itu namanya alat gerak pasif gitu ya. Yang bergerak itu otot bukan tulang. Tulang itu penyokongnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Sistem organ di atas berfungsi untuk, ini kan sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan ada paru-paru, hidung, nah ini tenggorokan dan lain-lain. Berarti ini fungsinya adalah mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Itu fungsinya dalam sistem pernafasan. Berarti jawabannya adalah B ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Oke, bisa dilihat di sini gambarnya jelas nggak sih? Itu ya. Nah, nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Hierarki atau struktur hidup multiseluler dari terendah
dari yang terendah secara berurutan, ditunjukkan oleh gambar nomor berapa. Kita lihat, dari yang terendah itu berarti sel ya. Sel itu yang ini. Habis sel, jaringan nomor 2, berarti 4, 2. Habis 2, jaringan, organ lagi. Organ yang ini, jantung misalnya kan. Habis jantung, habis organ, sistem organ yang ini. Habis itu baru manusianya. Berarti 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 3, 1, 5. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 6. Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi atau jumlah titik-titik. Nah, produsen lebih sedikit dari konsumen 1. Konsumen puncak lebih sedikit dari konsumen 1. Konsumen sama banyak dengan produsen. Konsumen 2 lebih sedikit dari konsumen 3. Nah, seharusnya yang paling bawah itu kan produsen ya. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan konsumen puncak seperti itu. Nah, di bawah, paling bawah itu yang adalah harusnya yang terbanyak. Berarti dari bawah itu semakin lama semakin sedikit gitu ya. Jadi harusnya produsen itu lebih banyak. Berarti A salah. Puncak lebih sedikit dari konsumen 1 bisa jadi. Ini betul. Yang C, konsumen sama banyak dengan produsen juga salah. Konsumen 2 lebih sedikit dari konsumen 3 juga salah. Berarti jawabannya yang B ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Aliran energi dalam suatu ekosistem yang terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan dalam satu urutan disebut, kalau aliran energinya itu dinamakan dengan jadi aliran energi dalam suatu ekosistem yang terjadi dalam melalui proses peristiwa makan dan dimakan itu dalam satu urutan disebut dengan rantai makanan ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau piramida makanan itu perbandingan massa dan energinya. Jadi kita bisa melihat di situ semakin ke atas itu massa atau banyaknya makhluknya itu semakin sedikit dan memperlihatkan juga keseimbangan dari suatu daerah dengan ekosistem tersebut gitu. Kita lanjutkan soal nomor 8. Perhatikan data makhluk hidup di bawah ini. 1 ikan, 2 zooplankton, 3 serigala, 4 fitoplankton, dan 5 kucing. Rantai makanan yang terbentuk dari makhluk hidup di atas adalah 24153, 24135, 2422153. Nah, ini kita lihat lagi ya soalnya. Kalau untuk rantai makanannya kita lihat di sini. Berarti yang pertama yang paling bawah itu adalah fitoplankton. 4 dulu. 4 di fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Berarti 4 2. Zooplankton dimakan oleh ikan. 4 2 1. Habis ikan dimakan oleh kucing air. 4 2 1 5. Habis itu kucing dimakan oleh serigala. Berarti 4 2 1 5 3. Oke. Nah, berarti bisa kita lihat di sini 4 2 1 5 3. Jawabannya adalah C. Kita lihat nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Makhluk hidup yang berpengaruh terhadap populasi burung hantu. Ada yang bisa lihat burung hantu yang ini ya. Nih, burung hantu. Berarti burung hantu itu yang mempengaruhinya adalah si tikus dan juga apa nih? Nggak jelas ya, kurang jelas ya, itu apa ya? Tikus sama ada yang ekor panjang, ada yang ekor pendek nih. Ini tikus ekor panjang, ini tikus ekor pendek ya. Jadi yang mempengaruhi secara langsung itu adalah tikus ekor panjang dan tikus ekor pendek, yang D berarti jawabannya ya. Kita lanjutkan nomor 10. Perhatikan hubungan makhluk hidup di bawah ini. Kacang dengan bakteri Rhizobium, rotan dengan pohon inangnya, kutu dengan manusia, sapi dengan kerbau, burung jalak dengan kerbau, tali putri dengan tanaman pagar. Simbiosis mutualisme. Nomor 1 betul. Nomor 2 belum tahu ya. Nomor 3 udah jelas salah. Nomor 4 juga tidak. Nomor 5 betul. 1 5.
Nomor 6 juga salah. Di 15 aja nih ambil ya. 15A jawabannya. Nomor 11. Perhatikan gambar, ini ada sampah-sampah botol nih. Usaha manusia yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan seperti pada gambar. Berarti kita bisa resiko ya. Kita gunakan kembali dengan cara melakukan pembuatan kerajinan dari limbah plastik, pendirian bank sampah, dan juga pembakaran sampah plastik. Nah, pembakaran sampah plastik itu salah ya. Yang B, pendirian bank sampah, pembakaran juga salah. Pembakaran udah jelas salah. Pemilahan sampah rumah tangga, pembuatan kerajinan, dan pendirian bank sampah. Nah, itu dia ya jawabannya yang C. Soalnya kalau pembakaran sampah plastik itu salah ya. Jadi sampah plastik itu sebaiknya tidak dibakar tapi digunakan kembali, karena sampah plastik kalau dibakar dia akan menyebabkan polusi udara. Kita lanjut nomor 12. Pada bulan Desember 2016 di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, terjadi peristiwa kematian massal pada ikan-ikan yang dibudidayakan di dalam karamba atau jaring apung. Ikan berbagai ukuran mati terapung dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kemungkinan yang paling tepat faktor-faktor terjadinya yang menjadi penyebab peristiwa tersebut adalah, kalau kita lihat dari ABC, yang paling memungkinkan dari ABC ini jawabannya itu adalah C, banyaknya enceng gondok yang menutupi permukaan. Jadi dengan banyaknya enceng gondok itu menutupi permukaan, dia akan menghalangi sinar cahaya matahari yang masuk, kemudian juga dia akan mengambil udara atau oksigen yang ada di dalam air, sehingga ikan-ikan ini akan kekurangan oksigen dan juga kekurangan cahaya matahari. Berarti jawabannya adalah C ya. Kita lanjutkan nomor 13. Limbah rumah tangga dialirkan ke sungai yang nantinya bermuara ke laut. Sungai tersebut mengalami pencemaran terutama oleh zat kimia pembersih atau deterjen. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa di atas adalah A. Melarang mencuci di sungai, B. Melarang penggunaan deterjen untuk mencuci, C. Mengolah air bekas cucian dengan bioremediasi, D. Membangun waduk untuk pembuangan limbah deterjen. Oke, langkah yang paling mungkin yang bisa kita pilih dari ABC ini, kita nggak mungkin melarang orang untuk mencuci di sungai, kita juga nggak mungkin melarang orang menggunakan deterjen kan. Kalau kita mencuci tentu otomatis kita akan menggunakan deterjen. Nah, cara yang paling memungkinkan untuk mengatasi peristiwa ini adalah dengan mengolah air bekas cucian dengan cara bioremediasi. Ini udah ada di video teacher yang sebelumnya ya. Jadi bioremediasi itu apa? Boleh kalian cek lagi video teacher yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 14. Hujan asam dapat merusak tanaman dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh pencemaran udara oleh gas. Nah, hujan asam ini disebabkan oleh adanya sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida atau SO2 dan NO2 di dalam di udara, yang nantinya akan menimbulkan pH yang rendah pada udara, sehingga pada saat timbulnya hujan itu mengandung sulfur dan nitrogen di dalamnya. Jadi itulah yang menyebabkan dia terjadinya hujan asam seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 15. Berarti jawaban yang tadi adalah yang ini ya, B ya. Oke. Nomor 15, mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan oleh kehidupan di bumi. Karena fungsinya apa? Rumah kaca ini, gas rumah kaca itu dia menjaga kestabilan temperatur bumi agar tetap hangat seperti itu ya. Jadi dia tidak sepenuhnya cahaya matahari yang masuk tidak sepenuhnya dilempar lagi keluar, dipantulkan lagi keluar, tapi ada yang disimpan di dalam bumi untuk mengatur kestabilan, menjaga kestabilan temperatur bumi seperti itu, supaya tidak terlalu dingin tapi juga tidak terlalu panas seperti itu ya. Tapi karena adanya efek rumah kaca yang terlalu berlebihan, makanya terjadi pemanasan global seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada percobaan ya di sini.
Setelah kedua botol diletakkan di bawah terik matahari selama 30 menit, maka hasil percobaan yang benar tentang suhu udara pada botol adalah. Nah, jadi ini mirip dengan sistem kerja rumah kaca ya. Jadi plastik di sini ini fungsinya sebagai efek rumah kaca, tadi gas rumah kaca. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, ini kan nggak ada filter ya, nggak ada sesuatu yang menghambat. Jadi cahaya matahari masuk, kemudian keluar lagi, gampang dia menguap panasnya. Tapi kalau di sini cahaya matahari yang masuk, panasnya yang masuk tadi terperangkap di dalam tabung karena adanya plastik seperti itu. Berarti yang nomor 1 itu dia panas tapi habis itu dingin. Kalau yang ini panasnya akan tetap panas seperti itu. Jadi dia lebih panas yang botol kedua karena energi panas tadi terperangkap oleh plastik seperti itu ya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, emisi metana dari hewan dan lahan pertanian. Yang kedua, penangkapan ikan dengan pukat harimau. Yang ketiga, deforestation yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang keempat, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Yang kelima, pembangunan di segala bidang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah yang pertama, bisa ya, ini bisa. Yang kedua, penangkapan ikan dengan pukat harimau itu tidak menyebabkan pemanasan global, tidak. Yang ketiga, deforestation yang disertai dengan pembakaran lahan hutan, ya masuk pemanasan global. Ini udah ada soalnya kemarin ya, yang di video teacher yang sebelumnya ya. Yang keempat, meningkatkan pupuk kimia dalam pertanian. Yang kelima, pembangunan di segala bidang. Berarti 1, 3, dan ini pemanasan global ya. Yang nomor 4 betul ya. Jadi 1, 3, dan 4 jawabannya yang B. Oke. Untuk nomor 18 sampai seterusnya ini nanti teacher sambung di video selanjutnya ya. Teacher sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.